Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang beberapa hal yang selama ini dipikirkan oleh para petani sawit itu yang saya rasa itu salah, teman-teman. Ya, bisa dikatakan salah kaprah lah. Memang dulu saya juga memiliki pemikiran yang sama, namun setelah saya berkecimpung di dunia persawitan, semua kebun karet saya yang dulu ada itu saya tumbangkan dan saya ganti dengan sawit, dan akhirnya anggapan-anggapan yang selama ini saya terdoktrin dalam diri saya ternyata lumayan salah. Nah, pendapat apa sih itu? Pemikiran apa sih itu? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama tentunya teman-teman, kita sebagai petani sawit ingin memiliki kebun sawit yang memiliki produktivitas tinggi, sehingga nanti hasil dari sawit ini memang benar-benar membuat keluarga kita sejahtera. Nah, tentunya hal itu bisa kita capai dengan syarat-syarat, yaitu kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh atau tidak setengah-tengah, dan semuanya itu dilakukan dengan cara yang benar. Tentu nanti kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, masih banyak di masyarakat itu anggapan-anggapan yang memang menganggap bahwa bertani sawit itu tidak harus dengan cara yang sudah ditabelkan atau sudah ditentukan oleh orang-orang yang berpengalaman, seperti itulah kira-kira. Jadi apa sih pemikirannya? Yang pertama, orang-orang menganggap bahwa bertani sawit itu merugikan, teman-teman. Rugi, lebih baik bertani kebun lain atau tanaman lain, karena ketika bertani sawit itu kalau tidak dipupuk tidak akan berbuah. Nah, anggapan yang seperti ini sebenarnya ya tidak begitu benar, tidak juga begitu salah, teman-teman. Karena sawit tanpa dilakukan pemupukan memang itu adalah hal yang benar. Memang benar tidak akan berproduktivitas secara maksimal. Tapi kalau tidak berbuah itu adalah anggapan yang salah. Karena walaupun tidak dipupuk juga masih akan tetap berbuah. Namun kualitas buahnya itu tidak bisa kita harapkan. Begitupun dengan pertanian-pertanian yang lain sebenarnya, teman-teman, seperti padi, kakao, kopi, kemudian yang lain-lain. Pokoknya semua tanaman kalau kita tidak lakukan pemupukan juga hasilnya juga tidak sesuai atau tidak seperti yang kita harapkan. Jangankan di sawit yang memang tanaman ini berproduksi sepanjang tahun. Jadi apapun tumbuhannya, apapun tanamannya, kalau kita tidak melakukan perawatan secara baik, tidak melakukan pemupukan dengan benar, tentu hasilnya juga tidak akan maksimal. Itu pun terjadi untuk yang lainnya atau untuk tanaman-tanaman lainnya. Jadi teman-teman, jangan takut untuk bertani kelapa sawit dengan biaya pemupukan yang tinggi, karena konsepnya seperti ini. Semakin baik kita melakukan perawatan, maka hasilnya juga akan semakin baik. Itu, teman-teman, saran saya. Kemudian anggapan yang kedua yang menurut saya itu lumayan salah adalah berkebun kelapa sawit itu tidak perlu benih, yang penting dilakukan pemupukan. Nah, ini salah besar. Ini menurut saya salah besar. Tidak ada benar-benarnya yang seperti ini, teman-teman. Mengapa? Saya sudah menanam benih dengan benih abal-abal. Itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Saya sharingkan pengalaman saya. Saya tidak menceritakan orang lain. Itu pengalaman saya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, saya harus mengganti tanaman saya itu hampir 30-40%. Nah, pengalaman yang ini harus saya sampaikan kepada teman-teman. Selalu saya sampaikan bahwa penggunaan benih yang baik itu akan mempengaruhi hasil produktivitas. Karena dari berbagai jenis penelitian bahwa benih unggul atau benih yang bersertifikat itu bisa menghasilkan 24 tandan per tahun. Dan sedangkan benih abal-abal, benih kentosan, benih cabutan atau benih mariles itu hanya 12 tandan per tahun. Jadi setengahnya, teman-teman. Nah, sekarang terserah Anda. Sekarang terserah teman-teman mau pilih yang mana. Mau baik yang ingin mendapatkan hasil tonase yang lebih banyak, atau hanya berkecimpung dengan yang hanya seperti itu saja. Lalu bagaimana yang sudah tertanam dengan benih yang seperti itu? Dan tentunya saya tidak bisa komentar banyak, teman-teman. Keputusan ada di diri Anda sendiri.
keputusan ada di teman-teman semuanya, mau ganti benih atau ingin melanjutkan, itu adalah ya itu keputusan kalian. Saya tidak bisa menyarankan apapun. Kalau saya, sawit saya usia 5 tahun itu satu persatu mana yang memang buahnya tidak sesuai tonase atau yang seharusnya kawan-kawannya sudah 15 kg, dia hanya masih 3 kg, 5 kg, itu saya tumbangkan teman-teman. Itu prinsip saya. Silahkan kalian ikuti atau tidak, itu hak kalian. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi mulai satu persatu saya tumbangkan. Ketika saya punya benih sudah saya semai sendiri, sudah besar, saya tanam. Dan alhamdulillah ada beberapa yang memang sudah menyusul dan ada sebagian yang memang masih saya tumbangkan, dan itu ya itu adalah usaha saya. Itu anggapan yang kedua. Jadi teman-teman, substansinya apa di pemikiran yang kedua ini? Saran saya, sebelum kita berkebun kelapa sawit, lakukanlah riset terlebih dahulu. Benih apa yang memang cocok untuk lahan kita, itu teman-teman. Kemudian cari memang supplier yang memang bisa menghasilkan atau memberikan benih yang original, yang memang bersertifikat dari balai benih yang terpercaya. Itu teman-teman. Sekarang sudah banyak sekali linknya, sudah banyak sekali orang-orang yang memang terpercaya. Kemudian langsung dari perusahaan juga bisa, melalui aplikasi juga bisa. Semuanya sudah bisa diakses di zaman internet ini teman-teman. Jadi jangan khawatir bahwa nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Itu yang kedua. Jadi saran saya, lakukanlah penggunaan benih yang baik dan perawatan yang baik. Kemudian teman-teman, ketika memang benih kita itu sudah terlanjur menggunakan benih yang buruk, itu walaupun dipupuk sampai ke akar-akarnya sampai 1 ton per batang, itu juga tidak akan berubah karena memang hasil genetik itu tidak bisa diharapkan secara baik atau tidak akan bisa berubah. Itu yang pasti, dan itu pengalaman saya. Itu teman-teman. Jadi anggapan bahwa tidak perlu benih yang baik, yang penting dipupuk, itu adalah salah besar. Gunakan benih yang baik, itu saran saya. Kemudian anggapan yang ketiga yang saya rasa itu salah adalah semakin banyak pohon semakin banyak hasilnya, sehingga orang-orang tidak memperhatikan jarak tanam. Nah, jarak tanam ini sangat-sangat penting sekali teman-teman. Jadi anggapan orang bahwa banyak pohon itu akan banyak hasil adalah salah besar. Jadi orang-orang masih tetap menanam dengan jarak tanam yang relatif lebih rapat. Karena apa? Karena mungkin rasa keserakahannya itu terus bergejolak, sehingga ketika melihat 9x9 itu sudah lapang sekali dan ingin dirapatkan kembali. Yang kedua, ketika tanam di sepadan teman-teman, ketika ditanam di batas, itu biasanya rapat-rapat dengan batas orang lain, itu rapat-rapat dan akhirnya sama saling rapat dan tidak saling teguran atau hal lain sebagainya, atau sampai ada yang berselisih karena batas. Nah, hal itu sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Yang penting kita sama-sama pengertian dengan tetangga sebelah, kemudian sama-sama mengambil jarak, itu yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, namun banyak juga yang menanam di kebunnya itu dengan jarak tanam yang terlalu rapat. Misal pelepah yang seharusnya rekomendasi 9x9 dibuatnya 7x7 atau 6x6, dan itu ada di tempat saya teman-teman. Nah, akhirnya apa? Setelah dewasa, sudah umur 5 tahun, itu sangat rapat sekali dan terjadi etiolasi, sehingga pembungaan itu tidak bisa terjadi secara normal, dan akhirnya penurunan produktivitas teman-teman. Nah, tentu itu akan sangat rugi. Waktu yang sudah kita gunakan lumayan cukup lama, itu akhirnya terbuang sia-sia hanya karena ya kebodohan kita di awal-awal penanaman. Itu saja teman-teman. Jadi kalau kalian, saran saya, kalau memang kalian membeli benih dengan varietas yang kalian sudah tahu spesifikasinya dan direkomendasikan dengan jarak tanam 9x9, lakukan 9x9. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu saja teman-teman. Karena kalau kita nambah juga akan rugi, kalau kita kurang juga akan rugi hasilnya. Jadi kalau sudah direkomendasikan 143 batang, lakukan 143 batang per hektar. Itu teman-teman. Jadi 3 anggapan pemikiran ini yang saya rasa itu salah, ya mestinya harus kita perbaiki supaya memang kita mendapatkan hasil produktivitas yang tinggi untuk kelapa sawit kita. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.